Halo semuanya, langsung aja ya. Tahun 2026 ini kita kedatangan perubahan yang benar-benar masif di Indonesia. Apalagi soal urusan pajak. Sistem Coretex yang baru udah resmi jalan, dan ini bakal mengubah total cara kita mendaftar dan pakai NPWP. Buat kalian yang rasa birokrasi pajak itu ribet dan bikin pusing, tenang aja. Di panduan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya. Selangkah demi selangkah, khusus untuk pendaftaran orang pribadi. Yuk kita mulai. Nah, realita di tahun 2026 itu begini. 16 digit NIK alias nomor KTP kalian sekarang udah resmi jadi NPWP. Tapi, tunggu dulu. Jangan mikir kalau KTP udah ada di dompet, urusan pajak otomatis beres gitu aja. Nggak gitu konsepnya. NIK kalian itu nggak bakal tiba-tiba ajaib berfungsi jadi identitas pajak kalau kalian nggak ngelakuin aksi nyata buat mengaktifasinya di sistem. Di titik inilah banyak banget orang yang salah paham dan akhirnya kejebak masalah. Biar terarah, ini dia agenda panduan kita hari ini. Pertama, kenapa aktivasi NPWP itu penting banget? Kedua, syarat wajib yang harus disiapin. Ketiga, tutorial pendaftaran Coretex-nya. Keempat, solusi kalau validasi kalian gagal. Dan kelima, gimana cara cetak NPWP digitalnya. Masuk ke bagian pertama, mengapa NPWP sangat krusial dan gimana menghindari penalti di 2026. Kita bakal lihat kenapa menghindarin proses ini udah bukan pilihan lagi. Coba deh kita bandingin. Dulu, NPWP lama itu formatnya 15 digit. Ada kartu fisiknya sendiri, yang jujur aja sering banget nyelip atau hilang kan. Terus verifikasinya juga serba manual dan lambat. Nah sekarang, di era 2026 ini, NIK 16 digit kalian itu jadi satu-satunya identitas tunggal. Sistem Coretex ini udah canggih banget, pakai artificial intelligence buat deteksi anomali secara real time dan langsung terhubung sama sistem perbankan sampai perizinan. Terus pertanyaannya, apa jadinya kalau kita nggak segera aktivasi? Wah, konsekuensi finansialnya ngeri teman-teman. Kalau kalian beroperasi tanpa NIK yang udah tervalidasi jadi NPWP, kalian bisa kena potongan pajak penghasilan sampai 100% lebih tinggi. Bayangin aja potongannya segede itu. Gak cuma itu, izin bisnis kalian di sistem OSS bakal otomatis ditolak. Mau buka rekening bisnis atau ngajuin kredit ke bank, udah pasti aksesnya langsung diblokir total. Oke, masuk ke bagian kedua, syarat wajib sebelum mendaftar. Tarik nafas dulu karena persiapan ini gampang banget kok, nggak pakai repot. Sebelum kalian buka website pajaknya, tolong pastiin barang-barang ini udah ada di depan mata kalian ya. Kalian cuma butuh KTP asli, kartu keluarga atau KK, terus alamat email yang aktif, dan emang sering kalian buka, serta nomor HP yang aktif buat nerima SMS. Cukup itu aja. Pastiin data-data dasar ini ready ya. Oh ya, ada info penting nih buat kalian para wanita yang sudah menikah. Sistem Coretex ini ngasih kalian pilihan yang fleksibel kok. Kalian bisa milih buat gabungin kewajiban pajak sama suami, jadi nggak perlu punya NPWP sendiri. Tapi, kalau kalian mau pisah, misalnya karena ada perjanjian pemisahan harta, itu juga bisa. Kalian cukup siapin dokumen tambahan kayak akta nikah dan fotokopi NPWP suami. Semuanya bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian. Lanjut ke bagian ketiga, tutorial pendaftaran NPWP Coretex. Nah, ini inti acaranya. Tolong perhatiin baik-baik ya, karena kita bakal bahas step by step cara bikin NPWP mandiri khusus untuk orang pribadi. Kita mulai ya. Pertama, buka browser dan masuk ke portal resminya di cortexdjp.pajak.go.id. Di halaman depannya, kalian tinggal klik menu pendaftaran baru. Nanti sistem bakal nanya jenis wajib pajaknya. Kalian pilih aja yang perorangan. Terus pas ada pertanyaan apakah kalian punya NIK, pastinya jawab ya dong dan pilih opsi pendaftaran dengan aktivasi NIK. Ingat ya, milih opsi ini tuh krusial banget biar KTP kalian langsung sinkron dan berubah jadi NPWP. Setelah klik itu, kalian bakal masuk ke formulirnya. Masukin detail identitas kalian persis. Ingat ya, harus persis kayak yang tertera di KTP. Habis itu, masukin email sama nomor HP, lalu klik verifikasi. Nanti ada kode OTP yang masuk, tinggal kalian ketik ulang di situ. Terus isi deh data ekonomi kayak jenis pekerjaan kalian sekarang. Sekali lagi, pastiin alamat yang kalian ketik itu sama persis, huruf per huruf sama KTP ya. Terakhir, siap-siap selfie, karena sistem bakal minta unggah foto diri buat verifikasi. Kalau udah, centang kotak pernyataan dan klik ajukan permohonan. Selesai deh! Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? 10-30. Ya, proses ini cuma butuh waktu 10-30 menit aja. Seriusan, selama data yang kalian masukin itu lengkap dan valid sesuai sama database Dukcapil, pendaftaran online ini benar-benar secepat itu. NPWP digital kalian bakal langsung dikirim ke email. Gak perlu lagi deh yang namanya panas-panasan antre di kantor pajak. Masuk ke bagian keempat, solusi jika validasi gagal. Tentu aja, di dunia nyata, kadang ada aja kendala teknis kan? Nggak usah panik, mari kita bahas solusinya.
Ini nih keluhan yang paling sering muncul dan bikin emosi. Kok validasi NIK saya gagal sih? Udah ngisi form panjang lebar, malah ditolak. Wajar kalau kalian ngerasa frustrasi. Tapi daripada marah-marah sama layar laptop, yuk kita cari tahu apa sih biang krokle. Jadi gini, sistem pajak itu ngecek data langsung ke pusat kependudukan alias Dukcapil. Kalau nomor kakak kalian ternyata belum update, atau ejaan nama ibu kandung beda satu huruf aja, validasinya udah pasti gagal total. Solusi ampuhnya, kalian harus hubungi call center Dukcapil buat sinkronisasi data kependudukan. Kesalahan sepele lain yang sering terjadi, itu salah ketik alamat yang nggak sesuai sama format KTP, atau kalian lupa ngecek folder spam di email buat nyari kode OTP. Jadi please, cek lagi detail-detail ini ya. Terakhir, bagian kelima, cara mencetak kartu NPWP digital. Kalau pendaftaran kalian udah sukses disetujui, gimana sih cara dapat wujud kartunya? Zaman udah modern, di tahun 2026 ini kalian udah nggak perlu lagi nunggu berminggu-minggu nungguin kurir ngantar kartu fisik ke rumah. Kalian cukup login lagi ke akun Coretaks kalian yang tadi, arahin kursor ke menu profil wajib pajak, terus pilih kartu NPWP digital, dan tinggal klik unduh. Udah deh, dokumen PDF yang ke-download itu udah 100% resmi, ada QR code sahnya, dan bisa langsung kalian cetak sendiri pakai printer di rumah. Praktis banget kan? Pada akhirnya, fondasi finansial yang kuat dan bisnis yang bisa lari kencang itu semuanya berawal dari legalitas administratif yang beres. Integrasi NIK jadi NPWP ini sebenarnya bukan buat bikin hidup kita ribet kok, tapi justru buat nyederhanain ekosistem keuangan kita ke depannya. Jadi pertanyaannya buat kalian, udahkah kalian validasi NIK hari ini? Yuk, ambil kendali atas identitas finansial kalian sekarang juga, praktekin tutorial tadi, dan pastiin kalian aman dari denda-denda nggak penting di masa depan. Sampai jumpa di sesi panduan kita berikutnya ya.